harusnya ngonten tiap hari. Iya. Gitu ya, karena memang Pejabat harusnya ngonten tiap hari. wajib Wajib ya? hukumnya menurut saya sebagai accountability bagi publik. Seperti saya katakanlah ya, kita coba kalau lihat data dari KPU, mungkin kalau pemilu ulang nih dengan begini caranya, mungkin bisa sampai 100% itu. Tinggal sedikit aja nggak mau milih. Gitu. Itulah kenapa penetrasi digital itu begitu penting. Orang yang dulu nggak milih pun sekarang jadi suka. Kenapa? Berani. Terus transparan. Nah itu nilai yang orang tunggu-tunggu. Walaupun orang nggak kebagian duit, tapi tahu, oh amanah ditunaikan. Oh Kang Deddy itu bukan cuman berlibur. Kang Deddy kerja di 5 tempat. Dalam 1 minggu 5 tempat dihadiri. Jadi dibagi 5 wilayah nih Jabar misalkan. Jadi konten. Orang jadi tahu, oh Kang Deddy nih konsen ya. Oh, Pak Gubernur sedang ngerjakan ini, Pak Gubernur sedang merespon ini gitu ya. Publik tahu. Betul. Mas Anas, tadinya ini kan sindiran ini. Dalam rangka nembak Iya, KDM. Ini gubernur konten, tapi di tangan KDM, iya. ini seolah-olah malah jadi peluru baru gitu. Anda melihatnya seperti apa? Sekarang kan jadi tadinya yang tidak negatif lagi gubernur konten ini ya. yang tadinya nyindir itu justru karena dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, bikin konten juga tidak semudah itu ya. Maksudnya ada konten mungkin pejabat-pejabat bekerja. Tapi ada yang sukanya bekerja dengan cara senyap gitu. Rapatnya terbatas dan sebagainya. Kalau Kang Deddy kan langsung di lapangan. Dan kebetulan memang posisi gubernur ya, memang lebih pas dia untuk keliling gitu. Dan yang ditemui itu langsung case yang semua orang juga langsung paham. Ini masalah apa gitu. Masalah anggaran pun yang paling rumit dibikin simpel oleh Kang Deddy. Nih ada langsung diambil. Misalkan diambil satu contoh data. Ini ada yayasan dapat sekian puluh miliar gitu. Setiap tahun dapat segini. Hapus. Nah itu kan orang langsung ngerti apa sih ini. Awalnya mungkin kontroversi, tapi orang lama-lama oh iya ini saya juga nggak tahu nih yayasan mana ini. Mas Anas, Anda punya data nggak Mas Anas? Sebenarnya berapa banyak sih pengguna media sosial atau yang melek digital lah di Jawa Barat ini? Iya, kalau bicara Jawa Barat saya rasa hampir 100% ya. Karena Jawa Barat itu paling dekat dengan dengan ibu kota. Kemudian masyarakat Jawa Barat itu kan penikmat media sosial paling besar. Kalau dilihat di laporan-laporan itu jumlah akun media sosial itu melebihi. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Awal bulan Juni, ini sejak 2015 sering disebut-sebut sebagai bulan media sosial. Karena sejak 2015, setiap tanggal 10 diperingati sebagai Hari Media Sosial. Kita sengaja hari ini mengundang pakar di bidangnya di dunia digital ini untuk ngobrol-ngobrol, untuk menganalisis perkembangan dunia media sosial. Karena ada yang menarik di tahun ini, misalnya ada istilah baru, ada kosakata baru, gubernur konten di Jawa Barat. Kita jumpai Mas Khairul Anas Suhadi yang dulu dikenal Mas Anas Robot Biru. Mas Anas, apa kabar ini? Sehat, alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah ya. Bang Hadi sehat. Alhamdulillah. Warga Jabar juga ya? Warga Jabar. Iya. Mas Anas kan warga Jabar ya? Betul. Di Bandung? Saya di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya. Betul. Masih bergelut di seluruh dunia digital? Iya, saya belum mengerti dunia yang lain soalnya. Ini makin jago atau gimana dengan perkembangan sekarang ini?
Ya sebenarnya kita makin dipermudah. Perlu strategi-strategi baru ya. Karena tools makin mudah sehingga banyak orang tuh merasa bisa. Jadi saingan kita makin banyak bang, gitu. Jadi anak-anak yang bukan dunia IT pun mengaku bisa kan gitu. Artinya memang tools makin mudah, semakin banyak, dan kebutuhan digital juga makin banyak, sehingga bisnis digital itu bukan hanya punya orang IT jadinya. Apalagi bicara jurnalistik gitu ya. Jurnalistik itu sekarang citizen journalism kan. Iya. Tapi pada akhirnya orang tahu mana yang memang sesuai dengan faedah jurnalistik ya. Seperti sekarang ini kan kita duduk secara proper gitu ya. Itu mungkin akan lebih berharga daripada yang ala kadarnya gitu ya. Tapi yang ala kadarnya itu kadang lebih cepat viral bang gitu. Karena ya tidak perlu banyak editing, tidak perlu bahasa formal gitu ya. Nah, ketika kita bicara dunia media sosial tadi, itu adalah celah digital bagi semua orang, sehingga siapapun bisa ngonten gitu. Termasuk gubernurnya Mas Anas ya? Nah, itu dia. Nah, saya rasa memang kalau pejabat harusnya ngonten tiap hari, Iya. gitu ya. Karena memang Pejabat harusnya ngonten tiap hari. wajib Wajib ya? hukumnya menurut saya sebagai accountability bagi publik. Seperti saya katakanlah ya, kita coba kalau lihat data dari KPU, sebenarnya pemilihan Deddy itu mungkin 30% lebih sedikit ya. Tapi sekarang mungkin kalau pemilu ulang nih dengan begini caranya, mungkin bisa sampai 100% itu. Tinggal sedikit aja nggak mau milih. Gitu. Itulah kenapa penetrasi digital itu begitu penting. Orang yang dulu nggak milih pun sekarang jadi suka. Kenapa? Berani. Terus transparan. Nah itu nilai yang orang tunggu-tunggu. Walaupun orang nggak kebagian duit, tapi tahu, oh amanah ditunaikan. Oh Kang Deddy itu bukan cuman berlibur. Kang Deddy kerja di 5 tempat. Dalam 1 minggu 5 tempat dihadiri. Jadi dibagi 5 wilayah nih Jabar misalkan. Jadi konten. Orang jadi tahu, oh Kang Deddy nih concern ya. Pak Gubernur sedang ngerjakan ini, Pak Gubernur sedang merespon ini gitu ya. Publik tahu. Betul. Mas Anas, tadinya ini kan sindiran ini. Dalam rangka nembak Iya. KDM. Ini gubernur konten, tapi di tangan KDM, Iya. ini seolah-olah malah jadi peluru baru gitu. Anda melihatnya seperti apa? Sekarang kan jadi tadinya yang tidak negatif lagi gubernur konten ini ya. yang tadinya nyindir itu justru karena dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, bikin konten juga tidak semudah itu ya. Maksudnya ada konten mungkin pejabat-pejabat bekerja. Tapi ada yang sukanya bekerja dengan cara senyap gitu. Rapatnya terbatas dan sebagainya. Kalau Kang Deddy kan langsung di lapangan. Dan kebetulan memang posisi gubernur ya, memang lebih pas dia untuk keliling gitu. Dan yang ditemui itu langsung case yang semua orang juga langsung paham. Ini masalah apa gitu. Masalah anggaran pun yang paling rumit dibikin simpel oleh Kang Deddy. Nih ada langsung diambil, misalkan diambil satu contoh data. Ya ada yayasan dapat sekian puluh miliar gitu. Setiap tahun dapat segini. Hapus. Nah itu kan orang langsung ngerti apa sih ini. Awalnya mungkin kontroversi, tapi orang lama-lama oh iya ini saya juga nggak tahu nih yayasan mana ini. Mas Anas, Anda punya data nggak Mas Anas? Sebenarnya berapa banyak sih pengguna media sosial atau yang melek digital lah di Jawa Barat ini? Iya, kalau bicara Jawa Barat saya rasa hampir 100% ya. Karena Jawa Barat itu paling dekat dengan dengan ibu kota. Kemudian masyarakat Jawa Barat itu kan penikmat media sosial paling besar. Kalau dilihat di laporan-laporan itu jumlah akun media sosial itu melebihi jumlah warga negara kan gitu. Pengguna internet misalkan dibilang ada 100 juta lebih lah. Sedangkan jumlah akun itu hampir 200 juta. Itu akun media sosial. Berarti ada satu orang lebih dari satu akun. Iya betul. Jadi ada yang handphonenya 2. Itu berarti kan kadang akunnya tuh beda, WhatsApp-nya beda nomornya gitu ya. Kemudian
dia juga punya beberapa akun Gmail gitu, sehingga ketika dia berselancar dia punya 2 akun gitu, tapi orangnya sebenarnya 1. Nah, kalau bicara di Jawa Barat, saya yakin ya memang kita nggak punya data detail ya, karena itu perlu harus bayar lah itu. Kalau Google mungkin bisa mendeteksi. Cara kita mencuri atau mengintip data Google, coba kita ngiklan. Kalau saya ngiklan dengan kategori tertentu, misalkan saya ingin jumlah audiens saya itu yang laki-laki itu berapa di Jawa Barat. Nah itu bisa 50 juta. Ketika perempuan juga 50 juta juga loh. Gimana nih ceritanya gitu. Artinya orang punya akun double-double kan. Kalau jumlah kan di 100 juta. Kalau sudah segini ya kita bisa mengatakan hampir semua warga Jawa Barat itu terpapar. Bahkan anak kecil pun diberi handphone. Jadi Sekarang mulai takut karena takut ketahuan sama Pak Deddy. itu bagus sekali. Jadi saya sangat terkesan memang Kang Deddy ini benar-benar apapun jadi konten gitu. Dan itu natural menurut saya. Kita tidak perlu mempersoalkan ini pencitraan apa. Ya memang harus dicitrakan, orang bekerja itu kan bekerja. Masa kita nggak tahu beliau bekerja apa gitu, harus ditutupi. Nah dengan adanya konten-konten ini, pertama ya kita terhibur. Kita senang ada pemimpin yang hadir. Oh berarti Kang Deddy sehat, kelihatan. Oh Kang Deddy bisa marah juga loh gitu. Oh Kang Deddy asik juga, bisa joget-joget ketika Persib menang misalnya kan. Oh ini orang biasa, orang seperti kita tapi jadi pemimpin gitu. Nah itu Ada sisi positif yang langsung bisa ditangkap publik ya. menurut saya bukan hanya positif, masyarakat termotivasi. Misalkan sekarang perpisahan wisuda berbayar misalkan ya, anak-anak yang lulus itu biasanya bayar untuk ada wisuda, tidak diperbolehkan. Sekarang dibikin, silakan bikin versi gratis, upload di medsos, yang terbaik akan diberi hadiah 50 juta coba. Yang nomor 2 40 juta, nomor 3 30, nomor 4 20 gitu terus sampai paling rendah tuh dapat 15 juta. Ada 6 pemenang nih nanti diumumkan, pasti heboh. Artinya anak-anak itu tetap kok bisa ramai kok, nggak usah harus bayar-bayar hotel yang mahal gitu ya. Perpisahan ala kadarnya, tapi seru gitu, dibikin kontennya. Nah itu kan Kang Deddy berarti ngajarin bagaimana bikin konten gitu kan, belajar karena ya template sudah banyak ya kan. Kalau kita bicara TikTok, Instagram gitu, itu template sudah ada, tinggal ditambahin foto, tambahin video, musik tinggal pilih. Asik memang sekarang itu. Jadi sekarang memang ketika kita bicara media sosial, Kang Deddy itu masuk gitu dan menjadi FYP. Wah itu kan bagus. Menjadi cuan baru. Bahkan Kang Deddy cuan dari YouTube-nya dibagi-bagi buat rakyat tuh. Itu betul. Nah ini kan secara tidak sengaja jadi dapat gitu, karena pemirsanya dalam 5 jam bisa 10 juta. Ya dapat duit lah gitu. Nah kalau kita hanya kecil ya mungkin nggak kerasa. Nah Kang Deddy karena pemirsanya bahkan seluruh Indonesia, saya lihat di tren Google itu. Berapa sih sebenarnya follower Kang Deddy itu misalnya di YouTube dia itu berapa kira-kira? YouTube itu berapa ya? 7 jutaan ada lah. Ada tuh sampai 7. Dan itu yang setia itu. Jadi orang tuh kalau cuman selewat kan nggak subscribe itu. Ya. Ketika subscribe itu berarti dia akan dapat notifikasi. Ada interaksi di situ. Ada interaksi, bisa komen, minimal dapat notif dan diklik. Dan Google itu kan karena kan YouTube tuh udah punya Google ya. YouTube Google tuh tahu persis sebaran konten itu ditonton oleh siapa aja. Dan kalau dilihat peta Indonesia itu sudah biru semua. Artinya tidak ada yang kenal Kang Deddy secara statistik ya. Iya. Tidak ada di satu provinsi yang orang tuh nggak kenal gitu. Semua kenal. Kita ngeklik semua mulai dari Jawa Barat sampai Papua, Aceh, nggak ada yang nggak tahu sekarang. Padahal dia gubernur sini, bukan gubernur mana-mana. Tuh. Jadi inilah kekuatan media sosial gitu. Dan menurut saya semua orang berpotensi seperti Kang Deddy. Nah Kang Deddy di umur seperti ini gitu, dia masih mau. Nah itu luar biasa. Di tengah beban tanggung jawab yang luas gitu ya, bisa dikontenin. Nah itu kan bagus. Sehari satu konten aja udah luar biasa gitu. Kang Deddy lebih dari satu konten ya? Banyak sekali. Dan yang istilahnya
stitch atau mengedit, ngambil dari YouTube, dari mana-mana diambil terus diberi point of view, itu luar biasa banyak. Kalau dilihat di rangkaian hashtag ya, kalau kita lihat itu kemana-mana ya, ke pendidikan nyambung, ke hiburan nyambung, Dan ke paling seni nggak nyambung. publik, anak-anak muda yang nyuplik-nyuplik itu dari mana-mana, kemudian dia buat sendiri, dibikin sendiri. bikin sendiri ya. Dan itu kan organik istilahnya, bukan istilahnya itu volunteer, bukan dibayar oleh provinsi, bukan dibayar Kang Deddy gitu. Otomatis mereka juga belajar ya. Ya sekarang gini, sekarang kan musim media sosial. Ketika saya ngonten tentang Kang Deddy aja, follower saya nambah. Artinya ada efek positif bagi saya yang mencuplik kalimat Kang Deddy yang hanya 5 detik. Misalkan saya pernah ngonten coba 1 kali, Kang Deddy bilang, kalau saya jadi gubernur Kaltim, saya jadi gubernur DKI, saya bisa gaji warganya. Wong APBD-nya sebesar ini. Kemudian dia bilang, bisa 10 juta satu keluarga. Kali berapa jumlah warganya? Cuman berapa? 60 juta, 20 juta. Cuman 20 triliun. Dan itu ketika Anda buat itu, Begitu saya bikin itu, nggak 1 jam penonton saya sudah puluhan ribu. Yang biasanya mungkin hanya ya 1000 aja udah bagus gitu. Kenapa? Algoritma di TikTok sudah mendukung, algoritma di IG sudah mendukung. kadang masuk kategori gubernur melek digital, Wip. Melek sekali menurut saya. Walaupun menurut saya ini baru dari satu sudut pandang digital ya, dari media. Dari media sosial. Ya sebetulnya dunia digital kan banyak. Ada sisi ekonomi yang sebetulnya menurut saya sangat berpotensi. Tadi dari YouTube aja dapat berapa? Padahal bisa dibayangkan YouTube dapat berapa? Itu soal penghasilan. Soal penghasilan kita tunda dulu. Oke. Belanja masyarakat. Saya ingin cerita Ya. di tengah hiruk pikuk media sosial, di tengah hiruk pikuk orang berlomba-lomba, warga Jawa Barat ingin lihat gubernurnya, ingin lihat Bapak Aing, Ya. kan otomatis perlu kuota, Ya. perlu pulsa. Menurut hitung-hitungan, ya kan, Ya. seberapa besar belanja warga Jawa Barat untuk kebutuhan di dunia digital ini? Kira-kira lah. Yang bisa ngitung itu penikmatnya yang sekarang menikmati itu. Kalau kita hanya bisa membuat pendekatan lah ya. Misalkan Bang Hadi, satu keluarga ada berapa orang? Katakanlah suami istri, anak 1 misal. Semua pegang handphone kan, pegang handphone. Pasti perlu isi pulsa minimal sekali 2 kali sebulan. Ya rata-rata Ya. 50 sampai 100 ribu lah satu handphone itu kan. Nah, kalau bagian itunya tidak bisa jadi pendapatan. Tidak bisa ya. Tambahan Tapi kan terhadap itu itu. bagian dari belanja itu. Iya, maksudnya gini, setiap kita belanja selalu ada tambahan. Misalkan beli pulsa 50.000, bayar 51.000 Oh, biaya admin ya. biaya admin. Bayar token listrik 20.000 jadi 23.000 misal. Nah, 3.000-nya itu kan tidak menjadi setrum. Iya, iya, iya. Itu jadi admin. Admin apa? Admin biaya aplikasi gitu. Order GoFood misalnya, order Gojek itu kan banyak biayanya gitu. Bahkan mengisi mentop up uang digital pun kena. Belum transfer uang, dan itu kan kehidupan digital kita sudah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitung seperti tadi, yaitu triliunan sebetulnya. Biaya adminnya Ya, saja artinya triliunan. saja. Betul. Itu misal per bulan ya. Dan itu menguap lah entah kemana lah itu ya. Nah, itu ada yang menikmati. Masyarakat yang melihatnya itu menguap karena cuma 2.000, 3.000. Tidak Tapi rasa ya. dengan jumlah, katakanlah jumlah kepala keluarga atau jumlah rumah yang bayar listrik dan sebagainya itu katakanlah 14 juta di Jawa Barat ya. 14 juta rumah katakanlah. 14 juta kalau masing-masing menghabiskan 10.000 aja. Kan 140 miliar tuh baru dari bayar token listrik. Belum pulsa. Belum paket data. Paket data kalau habis, beras habis, milih paket data kadang-kadang. Jadi biaya-biaya admin itu angkanya bisa sampai triliunan ya. Triliunan. Dan itu kita tidak tahu siapa yang menikmati itu. Karena terlalu banyak tata pengelolaan
tata kelola pembagian kue bisnis ini kan masih belum jelas gitu. Karena ini digital, semua orang bisa bikin. Bank bikin aplikasi, bisa dibayangkan bank itu sebenarnya tupoksi hak bisnisnya apa, tapi layanan digitalnya banyak. Belum marketplace, agen-agen yang di warung-warung itu banyak sekali aplikasi yang ujung-ujungnya sebenarnya pasti ada induknya itu. Secara nasional tuh ada yang menikmati kue itu dan itu sangat besar gitu. Nah sekarang katakanlah kalau tadi ada pertanyaan ke sana, saya bisa menduga nih, kalau Jawa Barat digabungkan ke dalam satu platform misalkan ya, yang dimiliki Jawa Barat misalnya, mungkin mau nanya itu abang, mau nanya itu Iya, maksud saya ini kan kepala daerahnya, gubernurnya ini kan melek digital. ya. Bahkan Mas Anas tadi sebut sangat, ya kan? Iya. Tuh. Paling tidak di medsos dia udah sangat jago lah. Iya, Kan kalau pejabat yang paham, ini di dunia ini ada yang menguap sekian, Iya. yang berarti harusnya ada tanggung jawab moral. moral, Iya. ya kan? Apalagi pemimpin, KDN ini kan pemimpin rakyat ini. Ya, Duit rakyatnya menguap triliunan gitu, nah, ya saya kan? lihat sebenarnya Jawa Barat Ada jalan Iya. keluarnya nggak gitu? sangat banyak yang bisa dilakukan oleh seorang gubernur Jabar ya. Kalau dari zaman dulu sebenarnya pusat inovasi teknologi itu kan Jawa Barat. Perusahaan pesawat terbang di Jawa Barat. LAN, Lembaga Elektronik Nasional di Jawa Barat. LIPI di Jawa Barat. Inka, KAI di Jawa Barat. Hampir semua Telkom di Jawa Barat. Telkom Jawa Barat ya. Artinya Silicon Valley-nya Indonesia tuh di Jawa Barat sebenarnya. Sekarang dunia digital pun kalau nyari developer paling banyak inovator Jawa Barat. Dan biayanya nggak mahal. Anak-anak Bandung dibandingkan dengan anak-anak Jakarta jauh. Jadi mereka itu bisa sambil ngopi-ngopi dapat duit 5-10 juta dikerjain hanya semalam. Bisa dibayangkan. Murah itu bagi dunia digital. Soalnya kalau dikerjakan di Jakarta itu bisa sebulan misalkan dengan biaya yang sangat mahal. Nah kita di sana dengan ya sambil ngopi-ngopi di meja-meja kecil begini. Kalau abang coba ngopi di sana, nggak ada kopi sepi bang, kafe sepi nggak ada. Jadi saya melihat kalau ini diagregasi oleh Kang Deddy, anak-anak yang berbakat ini gitu ya, dibikin kelompok kerja lah, pokja kecil untuk melakukan inovasi supaya menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Barat. Apa aja masalah di Jawa Barat? Banyak lah, mulai dari masalah jalan berlubang. Itu kan kita panggil 3 developer aja, suruh bikin aplikasi supaya kita tahu jalan berlubang ada di mana aja. Gak usah nunggu laporan. Itu dibikin sama 3 orang aja jadi gitu. Bisa itu ya? Sangat bisa. Kita tahu ada pohon tumbang dan sebagainya. Gak bisa kok. Dengan aplikasi semua sekarang bisa. Dan sumber daya anak-anak Jawa Barat tuh mungkin Sangat kalau Kang Deddy melakukannya. sangat mungkin. Dan mungkin sebelum kita mulai ke sana, kalau abang tadi menanyakan tentang volume transaksi, Yeah. saya melihat adminnya itu kan gede banget. Kalau misalkan katakanlah Jawa Barat punya 1 unit BUMD gitu ya, atau apalah namanya lah. bikin inovasi supaya terjadi closed loop ekonomi di Jawa Barat. Orang mau bertransaksi, admin tuh bebas misalkan, atau potong 50% deh. Karena dengan 50% aja udah banyak tuh untungnya. Apakah metode kerjasama dengan yang sekarang existing atau kita bikin sendiri? Lebih berani kalau bikin sendiri, lebih enak. Oh itu kita kan pasar bebas sekarang, dan BUMD boleh kok berbisnis kan. Nah kita menjaring uang yang triliunan tadi itu bisa buka lapangan kerja baru, tambah PAD, bisa bikin inovasi-inovasi yang seperti tadi, dibikin lombanya misalkan. Saya pengen tahu nih hama orang yang menyerang tanaman ini seperti apa obatnya, treatmentnya gimana, kasih ke anak-anak itu, tahu bang semua. Dengan AI zaman sekarang cukup difoto daunnya, udah tahu ini jenis penyakitnya ini, obatnya ini, harganya sekian, langsung dari ke marketplace-nya. Anak-anak Jawa Barat pemenang di Rusia, di mana-mana kontes tuh anak-anak Jawa Barat bang, dari ITB,
Wajar kalau gubernurnya jadi gubernur konten ya. Ah, Sebenarnya ya. wajib. Malah wajib ya. Wajib. Dan adik-adik itu ya termasuk kita nih yang mulai senior ya, mulai masuk setengah baya gitu ya. Itu kita tahu banyak sekali peluang yang seharusnya kita jaring, jangan menguap. Lagi-lagi pemain kelas besar yang menikmati gitu. Coba bayangkan kita beli apa kena admin semua. Yang online maupun yang datang ke warung-warung gitu ya. Kita bayar pakai QRIS, apa itu ada biayanya semua, Bang. Bisa dibayangkan nih, saya punya warung, saya buka kafe. Kalau nggak pakai sistem pembayaran seperti GPN misalkan, orang udah jarang bawa cash kan, harus ada uang kembalian kan ribet. Tapi sekarang GPN, kita tinggal scan. Tapi jangan kira itu kita bayar gratis, Bang. Itu ada biayanya. Dan itu lari ke siapa? Jawa Barat punya nggak? Bisa dibayar. Supaya kembali lagi Ya, ke rakyat Jawa Barat ya, karena kan banyak kebutuhan kita nih. saya setuju kalau seperti itu. Bank Jawa Barat ini kan punya bank, BJB misalkan. BJB itu kan bisa mengeluarkan kode itu. Kenapa harus Transaksi aing misalnya gitu ya. ya? Ini Aing payment misalkan. Aing pay. Nah, nggak usah sampai hampir 1% atau 0,7% berapa yang lari ke sana, lari ke pihak pengelola ini, gitu. Katakanlah oke dah 0,3 aja, 0,2, 0,1 itu kan uang dan itu saving buat si warung-warung itu. Kalau sebulan dia nyetor minimal lah satu warung tuh 200-300 ribu ya, ada berapa ribu warung di Jawa Barat ini. Jadi sebenarnya pemanfaatan secara maksimal perkembangan teknologi dari aplikasi-aplikasi di dunia digital itu bisa sejalan usaha Kang Deddy untuk memacu ekonomi rakyat tuh sangat mungkin ya? Sangat mungkin dan bisa langsung double cover karena kita jadi tahu volume transaksi. Tadi abang pengen tahu, jadi tahu Apa produknya ya? iya, dan kita tahu kan ini kan banyak pajak yang harus dibayar oleh resto, hotel. Kalau aplikasi itu diwajibkan pakai ini, dikeluarkan oleh Kang Deddy, harus pakai ini, ketahuan semua, nggak bisa main, ya kan? Pendapatan buat kota kabupaten ada, buat provinsi ada, buat si warga atau pengusaha UKM-nya itu juga tidak terlalu diperas. Ini kan bukan cerita hayal-hayal ngobrol-ngobrol. Bukan hayal. Sekarang gini Bang, semua ini kita misalkan ke kafe, pasti ada point of sale-nya kan, ada kasir. Itu aplikasi kasir aja, tiap bulan itu paling nggak 200-300 ribu dia bayar. Kalau itu disediakan oleh negara, oleh Kang Deddy, apa mereka nggak seneng? Sedangkan kita bikin murah aja tuh. Misalkan oke, dibiayai oleh provinsi sekali bayar. Habis itu kita jadi tahu transaksinya apa aja. Hanya kita tahu, oh kebutuhan minyak di Jawa Barat sekian, kebutuhan beras sekian, kebutuhan tepung sekian, kebutuhan telur sekian. Kita jadi ada tahu skala ekonominya Jawa Barat segini. Transaksi hari ini berapa ya? Jadi tahu semua itu satu secara data. Yang kedua, kita menyelamatkan uang yang beberapa ratus ribu dari berapa ratus ribu titik di Jawa Barat. Gitu. Belum lagi ada yang di media sosial, ya kan? Mereka banyak sekali yang transaksi kita nggak bisa monitor kan, tapi dengan mereka cara bayarnya yang bahkan terjadi penipuan kadang-kadang karena itu langsung gitu ya. Iya. Kalau disediakan platformnya supaya mereka bisa transaksi, misalkan saya punya satu barang Bang di lelang gitu, kan nggak layak saya harus posting semuanya di medsos di platform. Satu barang satu postingan gitu capek, makanya banyak yang live gitu kan. Nah tapi live ini kan sebenarnya bisa kalau pakai AI ketahuan kalau terjual gitu ya. Itu bisa kehitung tuh dari kalimat-kalimat yang diucapkan tuh ini transaksi. Kita jadi tahu yang belanja tas berapa. Investasi untuk seperti yang Anda ceritakan itu sebenarnya ini investasi mahal apa enggak sih? Karena kan orang selalu berpikir dunia digital ini dunia yang mahal gitu, investasinya besar gitu, negara nggak sanggup, kan sering pesan seperti itu. Nah itu Sengaja atau tidak, ya kan itu selalu masuk gitu. justru digital itu sangat murah kalau dikerjakan oleh negara. Harusnya lebih murah ya. Yang jadi mahal tuh ketika
dikerjakan oleh startup yang dibantu investor dari luar. Dibikin gimmick, mereka harus promo macam-macam kan, harus sekian transaksi harus gratis, bebas ongkir, itu kan tidak sehat sebenarnya. Akhirnya yang kuat bakar duit dulu pemenang. Padahal tidak harus seperti itu. Kalau Kang Deddy dengan popularitasnya bilang kan nggak perlu iklan lagi. Iya, nggak Iya perlu kan? bintang iklan ya. Nggak perlu iklan. Gubernurnya sudah populer. Semua udah bilang install aplikasi Aing. Nah, Ini Aing payment misalkan, atau Aing marketplace, atau Aing live, atau apapun, kasih nama. Semua bersatu di situ, uang nggak menguap gitu. Dan kita tahu banyak belajar data dari transaksi itu, kita jadi tahu ada potensi ekonomi, ada kerusakan ekonomi kelihatan. Oh ini kemarin transaksi kok tiba-tiba hilang. Kenapa? Apakah bangkrut atau apa? Oh ternyata ada produk Cina masuk, harganya hanya 1/3 misalkan. Kenapa? Ya yang punya data mereka. Kita shopping, kita jualan di platform mereka. Tiba-tiba kita udah mencapai omset 100 juta aja misalkan. Bulan depan produk kita udah ada yang niru. Jadi 100 juta bertahan hanya 3-4 bulan. Apalagi sampai ratusan juta di atas itu misalkan. Wah itu udah langsung ada yang niru. Dan itu kejadian banyak. Mas Anas, ini semakin menarik antara dunia digital di Jawa Barat ini. Pertama Anda sebutkan tadi murah. Anda sebutkan tadi bahwa ini kalau dikerjakan oleh negara, kalau Menyangkut hidup apa hajat hidup orang banyak. Menurut saya sudah jadi kewajiban, Pak. Supaya menjaga satu orang tidak tertipu. Yang kedua, tidak ekonomi biaya tinggi. Dan tidak banding-bandingan antar sesama platform yang tidak sehat. Itu tidak sehat apa gimana misalkan? Kompensasi bebas ongkir misalkan. Ada yang dirugikan nih pasti. Apakah yakin nganterinnya nggak dibayar? Atau harganya yang dipotong? Nggak mungkin platform yang membayar, nggak mungkin. Saya bicara sama misalkan yang jualan makanan secara online. Dia bilang kalau nggak ngiklan nggak ada order. Tapi kalau ngiklan 45% habis. Sehingga harga nasi goreng 20.000 harus dijual 45.000 supaya untung. tapi kan kalau diiklankan sama Kang Deddy misalnya pakai jaket kulit produksi Urang Garut, iya kan? Kayak gitu. Kira-kira begitu ya. Oh, iya. Dan itu cost akan terpotong ya. Kos pasti yang bakar-bakaran duit nggak ada. Terus gimmick-gimmick yang tidak tidak mencerminkan ekonomi yang adil ya, itu juga akan berhenti. Gitu. Dan itu realistis kah untuk mendorong? Jadi jual beli itu bukan karena promo 5 menit habis itu berikutnya dia naikin harga normal gitu ya. Bukan normal lagi tapi dikali sekian untuk mengkompensasi yang tadi dijual murah. Pada akhirnya kan mereka berjudi kan. Nah, pola-pola berjudi dalam dunia digital ini semakin kuat saat ini. Membangun platform seperti ini, Anda sebutkan tadi kan murah. Ya, Kemudian ini kan bisa Kang Deddy ini kan modelnya ingin cepat, ya kan, smart gitu kan modelnya begitu. Kira-kira bisa sejalan ya dengan apanya? iya menurut saya tuh kan sekali bikin ya aplikasinya memang akan terus berkembang. Tapi kan Maintenance tetap lah ya. lapangan itu tetap ada, makanya ada rezeki untuk anak-anak yang memang mahir di dunia digital itu memang wajar lah. Tapi itu bukan satu investasi yang sampai dibilang oh ini Butuh sekian triliun. triliun gitu. Nah, nggak usah kayak gitu. Jadi kan orang kadang unicorn gitu. Ya. Unicorn itu berapa? 15 triliun misalkan, 100 triliun dan seterusnya, naik, akhirnya kolaps. Itu kan banyak kan kejadian. Dulu ada Uber di sini, udah hilang. Banyak apa perlu kita sebutkan, banyak yang tiba-tiba hilang padahal dia di atas ya kan. Ada beberapa marketplace lah gitu ya. Sekarang ada yang udah hilang kan. Dulu dia paling depan. Mas Anas, Anda ini kan ketat bahkan di dunia politik ini masuk kategori kelompok oposan nih. Kalau Anda diajak Kang Deddy misalnya, udah jangan ngomong aja lah Mas Anas misalnya, bantu saya. Kira-kira Anda siap nggak itu? Sebetulnya saya nggak pernah oposan Bang.
Ngapain ya? Saya memberi masukan, saya ngasih tahu nih ada data seperti ini gitu. Saya kan ngasih tahu supaya datanya Kebetulan soal berbeda kebetulan saja ya. ya kebetulan kalau memang ada pelanggan seperti Kang Deddy setiap mengkoreksi ribut. Itulah yang saya lakukan kan sama dengan Kang Deddy sebenarnya, cuman saya menyangkut pemilu. Ya semua juga tahu lah pemilu gitu kan. Jadi pemilu itu saya bikin data-data yang dikeluhkan orang-orang itu jadi saintifik. Saya tangkap pakai robot gitu. Jadi kalau orang cerita-cerita bisa aja editan atau sporadis lah, cuman berapa orang katanya. Tapi kalau saya capture dulu TPS misalkan kan nggak bisa dibantah. Nah, itu yang saya maksudkan. Saya bukan oposan sebenarnya. Saya begitu keluar dari MK hasilnya begini ya udah. Ini udah hasil proses gitu kan. Saya nggak pernah ikut-ikutan ke jalan apa enggak. Menggugat gitu enggak ya? Saya hanya memberikan informasi ini seperti ini yang datanya sebenarnya. Oke. Dan ketika kalau misalkan ada yang ngajak melakukan inovasi atau mengimplementasikan sebuah ide, saya pasti senang lah. Saya nggak ada masalah dengan siapapun dan apalagi Jawa Barat ya. Saya pikir Tempat tinggal Mas Anas sendiri ya? betul. Jadi saya kalau ke gedung sate itu dari rumah saya kelihatan gedung sate. Betul. Saya kan agak di atas, jadi tidak ada penghalang di rumah saya gedung sate. Jadi Bisa nyintip-nyintip Kang Deddy ya? kita senang-senang aja kalau kita diskusi. Nanti kita bicara sebenarnya potensi Jabar itu apa ya di dunia digital, karena memang digitalisasi itu perlu biaya. Tapi ketika di situ orang memanfaatkan orang yang tidak tahu, diperas gitu. Misalkan beli token listrik 20.000 sama 100.000 kan sama aja adminnya. Kenapa sih harus disamain? Padahal kalau secara ekonomi itu nggak benar loh. 3.000 terhadap 20.000 itu berapa persen? 15% loh. Biaya adminnya Gimana sama saja ya? Nah iya, kan nggak wajar itu. Ada sisi manusiawinya kayak misalkan yang 20.000 tuh gratis lah, nggak ada admin misalkan ya kan. Atau ya bikin kecil lah gitu. Jadi persentase dari angka misalkan. Yang beli 1 juta atau kan sama bang 3.000 juga. Gitu kan. Jadi apa ya, hal-hal seperti ini kayak udah dinikmati dan nggak mau diubah gitu. Kayak status quo gitu. Nah sementara kita bisa melakukan inovasi dengan katakanlah Jabar mengambil alih. Saya pikir Jabar punya lah badan usaha ya yang sesuai sama ini, tinggal diarahkan lah. Tolong ini bantu masyarakat, kurangi biayanya dan sebagainya. Wah udah. Dan itu nggak bakalan rugi ya? Oh nggak ada cerita rugi. Uang ini kita mau menghemat kok. Justru yang triliunan harusnya dikeluar setiap bulan. Uang rakyat hilang ya? Sekarang katakanlah jadi hanya sekian miliar misalkan. Nah penghematan ini kan sudah nolong masyarakat. Nah sekian miliar ini masih jadi punya pendapatan BUMD misalkan, itu bisa dipakai untuk pengembangan selanjutnya, bisa jadi program ya mungkin nambah PAD dan sebagainya lah. Dan itu mungkin dilakukan ya, sangat mungkin ya. Sangat mungkin lah bang, itu kita kongko aja sama teman-teman, udah itu direbutin tuh kerjaannya gitu, beres dan gak usah mahal gitu. Yang penting jangan ada pat gulipat yang sehingga akhirnya Kang Deddy harus melakukan langkah misalnya mencoret, membatalkan. Nah yang gitu-gitulah bang, yang sebenarnya kita sedih ya. Ini uang rakyat dikumpulin dari pajak, dari ya segala macam lah, resources yang sudah ditambang segala macam kan. Jawa Barat ini sudah banyak berkorban ya, kerusakan lingkungan segala macam. Tiba-tiba hanya dipakai buat alat-alat yang kurang manfaat ya. Ya Kang Deddy bisa seperti itu, saya kagum ya. Kalau hanya sudut pandang cari uang atau ini hubungan dengan pengusaha misalkan ya yang mendukung dalam proses pemenangan misalkan, wah itu sebetulnya harusnya nggak diganggu tuh. Tapi ini bisa dicoret, berarti kan Kang Deddy nggak mau uang begitu gitu. Nah ini bagus nih, dan itu harus di semua bidang, bukan hanya di dunia pendidikan. Banyak yang nggak perlu lah bang sebetulnya. Dan kalau ada mau memanfaatkan AI untuk memonitor itu semua, akan ketahuan tuh yang tidak wajar. Mulai dari belanja makan minum lah, belanja perjalanan, menginap di hotel dan sebagainya. Itu bisa ditemukan oleh sistem kalau ada penyimpangan yang nggak wajar lah gitu ya. Ya misalkan dalam agenda 3 hari
5 hari, ternyata cuma 3 hari nginepnya, misal ya. Kan kita bisa cek dari handphone itu, dari aplikasi yang ditanam. Misalkan wajib semua ASN menggunakan ini absensinya. Nah, kita udah tanam tuh. Anda harusnya nginep di sini 5 hari. Kok hari Kamis sudah ada di mana? Nah, berarti berarti acara nggak bener, ketahuan. Ya kan? Banyak bocor-bocor seperti itu. Dan menurut saya Kang Deddy udah tahu lah. Tinggal siapa yang mau bantu Kang Deddy supaya bikin aplikasi AI untuk itu. Itu nggak mahal, sekali lagi. Maksudnya gini, ya relatif ya, mahal apa tidak. Tapi kalau misalkan kita selamatin uang triliunan, keluar uang 10 miliar, misalkan kecil bang. Apalagi nggak sampai 10 miliar, nggak sampai 1 miliar misalkan. Yang diselamatin ratusan miliar. Masa dibilang mahal gitu kan. Nah, sekarang gini, Kang Deddy bisa nyoret-nyoret begitu kan, coba dibaca, ada 3.000 lembar. Kalau nggak karena sense gitu, atau ada yang laporin, nggak akan tahu kan bang. Coba kasih si 3.000 lembar ini diupload ke sistem yang kita bangun misalkan, udah nggak usah dibaca sama Kang Deddy. Misalkan profil yayasan ini nih, kan ketahuan semua. Gitu, Yang aneh-aneh dan yang bagus-bagus akan segera ketahuan ya. Langsung bang, nggak lama, hitungan menit. Terus saya pengen tahu, misalkan belanja di sekolah-sekolah misalkan, SMA di Jawa Barat misal, kan keluar semua. Kita perintahkan temukan ketidakwajaran di sini, keluar bang langsung. Tapi kan kita ngajarin, bikin AI-nya tuh begitu, yang tidak wajar tuh apa? Kita kasih namanya tuh data, istilahnya itu bagi machine learning itu adalah kalau bahasa awamnya itu kita ngasih bahan untuk dia belajar gitu. Jadi data training kalau di kita istilahnya, dia tuh di training makin hari makin pinter. Ya kita pakai istilah yang dari dunia itu ya, dunia AI dan machine learning itu, data training itu kita kasih contoh pelanggaran itu seperti ini, contoh fraud seperti ini, contoh kecurangan seperti ini, contoh kebohongan kayak gini. Nanti si mesin ini akan makin pinter. Begitu mereka salah kita koreksi, yang ini bukan kesalahan. Nah nanti dia nggak akan mengulangi kesalahan itu gitu. Nah, satu hari dia lebih pintar dari kita bang. Kita udah lupa kriteria, dia masih ingat. Bahkan dia bisa meramu kembali. Wah ini makin pintar kan, orang mengakali makin pintar, dia juga makin pintar. Nah kalau misalkan AI ini udah bisa membantu Kang Deddy, gak usah keliling-keliling bang gitu. Jadi bisa dibayangkan Kang Deddy ini punya waktu 350 kali 5 ya, berarti 1750 hari yang harus yang akan diperoleh ya, yang akan dilalui. Cukupkah itu untuk mengurus Jawa Barat? Kalau sehari katakan, Kalau sistemnya ikut menopang, nah baru bisa sistem. Kang Deddy mungkin nggak perlu terlalu banyak kelilingnya, atau keliling tetap jalan sambil di mobil bisa tahu, gitu kan? Nggak harus datang atau nunggu laporan gitu ya. Udah sistem yang lapor ke Kang Deddy, langsung merah ini hijau. Itu yang merah telepon, kuning aja udah bisa ditelepon. Ini kenapa? Saya pengen tahu, laporannya kirim sekarang, saya nggak nunggu besok. Selesai. baik Mas Anas, ini apa yang Anda sampaikan, kalau bisa terjadi di Jawa Barat ini luar biasa, dan mungkin tak hanya di Jawa Barat, Seluruh Indonesia ya pemerintah dari kementerian lah bang, dari Ambo misalkan gitu. Andai Mas Anas ketemu Kang Deddy Mulyadi KDM, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan? Banyak. Kalau saya warga Jabar. Sebagai insan digital, saya pasti punya saran-saran yang berbau AI tadi ya. Sebetulnya sudah mulai dirintis dari beberapa tahun lalu ya, sebelum mungkin Kang Deddy Mulyadi ya. Cuman kalau digong sehari, habis itu ditinggali, timnya nggak solid dan sebagainya, kan nggak ada yang jadi barang kan. Nah sekarang aplikasi sudah banyak, coba kita list lagi
ini fungsinya apa, bener nggak, bermanfaat dan sebagainya. Kalau misalkan kita mau bayar pajak, ujungnya masih ke calo juga misalkan, ya percuma ada aplikasinya kan. Ketika kita bayar pajak, misalkan udah bayar nih, tapi di jalan juga masih jadi masalah karena belum di print misalnya kan, katanya udah digital gitu. Jadi banyak hal-hal yang masih nanggung tapi udah dibilang udah selesai. Menurut saya kalau tipe Kang Deddy itu maunya yang memang benar-benar tuntas. Mana yang belum ada ya udah belum, memang nggak perlu didigitalisasi, nggak usah. Tapi yang wajib didigitalisasi ya harus tuntas gitu. Nggak ini. Jadi kalau seperti kemarin mencoret apa anggaran pembelian barang apa, ya itu pasti Kang Deddy karena melihat ini nggak ada manfaatnya nih, atau ada manfaatnya tapi nggak seimbang dengan harganya gitu. Nah sementara ada yang lebih penting, banyak nih, masih banyak yang lebih penting tapi nggak diurus gitu. Nah ini mudah-mudahan kalau nanti ketemu saya ceritakan nih, Kang, AI itu sudah bisa begini. Misalkan nih guru, sekarang guru capek bikin soal misalkan, tuh nggak usah, cukup soal yang tahun kemarin sama setahun sebelumnya, kasih ke AI, suruh bikin soal baru untuk tahun ini. Selesai Bang. Tapi tetap yang nyampaikan guru ya. Ya guru yang ngasih ke sistem, nanti guru itu udah nggak perlu ngetik lagi ini, dia tinggal baca, oh ini bener nih bisa dipakai gitu. Jadi banyak tugas yang bisa diringankan oleh AI. Itu baru dari guru. Murid bisa dibantu, semua ASN bisa dibantu Bang gitu. Ngapain kita terlalu banyak, waduh ngisi data nggak selesai. Ya sekarang data itu sudah banyak yang bisa diambil secara otomatis, nggak usah di entry gitu. Misalkan kondisi udara kan pakai sensor aja gitu. Udah tahu nih kondisi banjir dan sebagainya, tapi kenapa nggak harus nunggu laporan? Mau sekarang bergerak 1/1000 milimeter aja bumi bergerak, kita bisa tahu kok gitu. Kok jadi sampai ada korupsi, itu kan berarti sistem nggak jalan Bang. Dari mulai sistem LPSE-nya, sistem mungkin persyaratannya ada di LPSE-nya, spesifikasi. Misalkan spesifikasi barang dikunci, kan jadi pengen tahu ini dikunci apa enggak, kasih ke AI, selesai gitu. Wah ini kunci yang memenuhi ini cuma 1, ketahuan. Dan itu hitungannya detik Bang, langsung ketahuan tuh yang tayang ini reject, nggak bisa diposting Bang kalau dikunci gitu, nggak bisa tayang, ini tidak memenuhi syarat, tidak ketahuan. Pokoknya apa-apa gejala yang ada di pikirannya Deddy ini harus dicegah, kita cariin, oh ini harus begini, AI-nya begini. Sekarang wah udah dibilang LPSE versi sekian, ya buktinya permainan proyek tetap jalan, ya kan? Berarti di situ ada celah, ya kan? Ada celah ya. Nah celah itu bisa dijawab oleh AI zaman sekarang. Dan celah itu tidak boleh berkembang di zamannya Kang Deddy ya harusnya. Wah itu harus dihabisin. Kang Deddy ini orangnya yang berani, dia tidak ada urusan dengan urusan dipilih lagi, dengan urusan kue ekonomi buat beliau, nggak ada. Duit pribadi yang dikeluarin. Saya senang, artinya gini, kalau Kang Deddy mau meneruskan di situ, saya sangat mendukung. Teman-teman saya ajak gitu, dan ya mudah-mudahan aja saya sebagai warga Jabar bisa ikut kontribusi. Kalau perlu dibawa ke nasional, kan beliau satu partai sama Pak Prabowo ya sebagai presiden gitu. Saya pikir apa ada judol, ada pinjol kayak gitu-gitu mah selesai Bang. Nggak akan ada korban pinjol di Jabar kalau benar-benar Kang Deddy memberi ruang bagi inovator yang ya bersedialah memikirkan nasib rakyat ini gitu. Ya tentu mereka adalah bayarannya, teman-teman ini ada, tapi sewajarnya aja, bukan harus tinggi sehingga nggak terjadi, nggak terbayar, nggak bisa dibayar, butuh nggak ada anggaran gitu. Udah ada anggaran apa? Misalkan Kang Deddy punya inspektorat itu punya apa? Sistem digitalnya apa? Ya udah suntikin di situ. Ada uang berapa ya teman-teman mau lah pasti. Seadanya aja gitu, nggak usah ada anggaran baru. Ya kalau misalkan karena ada perangkat yang harus dibeli, server harus bagus misalnya, itu mau nggak mau dianggarkan tahun depan misalnya. Tapi sistem udah dibangun. Soal kecepatannya, nah itu yang harusnya 1 detik jadi 1 menit pun kita mau nunggu lah nggak apa-apa. Ya, yang penting jalan dulu ya. Yang penting jalan dulu. Yang 1 menit karena servernya belum ada jadi 10 menit pun
Yang penting ketahuan kalau ada fraud kan gitu. Kenapa harus cepat? Yang penting jalan kan gitu. Nah sekarang logik itu yang dibangun dulu. Siaran mahal tuh kan server-server itu bang. Ada server yang sampai 100 miliar loh bang. Iya. Gimana ceritanya? Padahal mestinya nggak segitu juga ya. Nah pendekatannya masih salah. Harus langsung server yang besar. Padahal yang kecil-kecil itu kalau dikonfigurasi dan benar itu bisa menjadi seperti yang besar. Misalkan harus belanja 100 miliar. Kenapa nggak 5 miliar dulu? Oh nggak kan langsung kepake semua kok. 5 miliar nanti kurang tambah 5 miliar terus ini nggak kehapus nih, nggak akan kebuang. Yang 5 miliar awal terus saja kita makin kesini kan makin murah. Itu jadi mungkin nggak harus 100 miliar langsung gitu. Itu bang. Mas Anas, terima kasih diskusi ngobrol mencerahkan. Kemana-mana ya kita ngobrol. Salam sama Kang Deddy. Saya juga bisa langsung Oh gitu. karena kan sama-sama di YouTube. Iya benar. Jadi sebenarnya mudah-mudahan Si hashtag Kang Deddy. iya, mudah-mudahan obrolan kita juga dilihat, didengar Iya, oleh mudah-mudahan. Kang Deddy Mulyadi. Siapa yang ingin silaturahim juga. Tentu juga tanpa harus memutus peluang-peluang silaturahim untuk mensupport Kang Deddy, untuk mensupport perkembangan sesama warga Jawa Barat. Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Bang. Mas Terima kasih ya. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial warga Jawa Barat, Sampurasun. Sampurasun Rampes. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.